Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia, bertemu lagi dengan saya Nikmatul Maisha akan menemani kalian semua belajar tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yuk ikuti terus video ini. Nah, pada pembelajaran ini nantinya kalian diharapkan dapat menjelaskan teori tumbukan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, serta menjelaskan hubungan antara energi aktivasi dengan teori tumbukan. Nah, pada video pembelajaran ini nantinya akan dibahas mengenai yang pertama, teori tumbukan, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, serta yang ketiga yaitu energi aktivasi. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini ada teori tumbukan. Dalam teori tumbukan, digambarkan pertemuan partikel-partikel reaktan sebagai suatu tumbukan. Nah, pada proses tumbukan yang terjadi di samping, ada yang menghasilkan reaksi, juga ada yang tidak menghasilkan reaksi. Tumbukan yang terjadi bisa menghasilkan partikel-partikel hasil reaksi yang disebut dengan tumbukan yang efektif. Nah, efektifnya tumbukan ini ditentukan oleh faktor energi kinetik partikel atau molekul dan arah partikel. Sebagai contoh, ini ada gambar reaksi antara hidrogen serta iodium. Pada gambar satu ini ada tumbukan hidrogen dan iodium yang tidak menghasilkan reaksi, di mana pada gambar ini tumbukan memiliki energi yang tidak cukup sehingga molekul berpisah kembali atau terbentuk dan tumbukannya tidak berhasil. Lalu, gambar yang kedua ini ada tumbukan hidrogen dan iodium yang menghasilkan reaksi. Nah, pada gambar ini, tumbukan yang memiliki energi yang cukup, sehingga ikatan-ikatan akan putus, kemudian terbentuk menjadi ikatan-ikatan yang baru. Nah, kemudian molekul Hi terbentuk, akhirnya tumbukan berhasil. Hasil kali frekuensi tumbukan dengan fraksi molekul yang memiliki energi yang sama atau melebihi energi aktivasi menentukan laju reaksi kimia. Nah, fraksi molekul yang teraktifkan biasanya sangat kecil. Dalam hal ini menyebabkan laju reaksi jauh lebih kecil daripada frekuensi tumbukan itu sendiri. Nah, jika nilai energi pengaktifan semakin tinggi, maka molekul yang teraktifkan akan semakin kecil, sehingga semakin lambat reaksi berlangsung. Nah, hal itu dapat diilustrasikan dalam contoh reaksi berikut, yaitu pada reaksi A2 plus B2 menghasilkan reaksi 2AB. Nah, di sini ada gambar 3, yaitu tumbukan molekul serta reaksi kimia. Pada gambar A ini, tumbukannya tidak memungkinkan terjadinya reaksi, sedangkan pada gambar B memungkinkan terjadinya reaksi. Nah, berdasarkan teori tumbukan, diasumsikan bahwa selama tumbukan yang terjadi antara molekul A2 serta B2 akan mengakibatkan ikatan AA serta BB putus. Kemudian terbentuk ikatan baru, yaitu ikatan antara molekul A serta molekul B. Nah, reaksi kimia yang dapat terjadi ini, partikel-partikel reaktan saling bertumbukan satu sama lain. Namun, tumbukan yang terjadi tidak semuanya akan menghasilkan zat baru yang berupa hasil reaksi. Zat baru dapat diperoleh dari tumbukan yang berlangsung secara sempurna atau yang disebut dengan tumbukan efektif. Partikel zat yang saling bertumbukan terkadang juga tidak langsung berubah menjadi zat hasil. Tumbukan tersebut terlebih dahulu membentuk molekul-molekul kompleks yang dinamakan dengan molekul teraktivasi. Lalu, untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi kimia dapat berlangsung atau tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tumbukan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, menurut teori ini, tumbukan antara partikel akan menghasilkan reaksi apabila memiliki energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat atau yang disebut dengan tumbukan efektif. Nah,
semakin sering suatu molekul itu bertumbukan secara efektif, maka semakin cepat laju reaksi itu terjadi. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4. Yang pertama ada konsentrasi, kemudian luas permukaan, kemudian yang ketiga ada suhu, serta yang terakhir yaitu katalis. Nah, untuk faktor yang pertama ini ada faktor dari pengaruh konsentrasi. Nah, berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai teori tumbukan, bahwa perubahan jumlah molekul bereaksi dapat berpengaruh pada laju reaksi. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa jumlah molar spesies zat terlarut dalam 1 liter larutan dinamakan dengan konsentrasi molar. Nah, apabila konsentrasi tersebut diperbesar dalam suatu reaksi, maka kerapatannya akan bertambah dan akan semakin banyak kemungkinan partikel-partikel bertabrakan sehingga akan mempercepat laju reaksi. Nah, apabila partikel semakin banyak, akibatnya lebih banyak kemungkinan partikel saling bertumbukan satu sama lain, sehingga reaksi bertambah semakin cepat. Pada umumnya, laju reaksi akan semakin cepat seiring dengan bertambahnya konsentrasi reaksi. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, apabila konsentrasi suatu reaksi tersebut ditambah, maka jumlah partikel tersebut akan semakin banyak. Nah, bertambahnya jumlah partikel tersebut akan semakin mudah partikel-partikel tersebut bertabrakan atau bertumbukan, sehingga dapat mempercepat laju reaksi tersebut. Nah, di sini ada gambar dari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Pada gambar kanan ini ada partikel-partikel yang memiliki konsentrasi rendah, sedangkan pada gambar yang kirinya ada partikel dari konsentrasi tinggi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa pada konsentrasi yang rendah, partikel hanya sedikit yang mengalami tumbukan, sedangkan pada konsentrasi yang tinggi, banyak sekali partikel yang bertumbukan. Artinya, pada konsentrasi yang tinggi, maka partikel akan semakin banyak yang bertumbukan sehingga menyebabkan laju reaksi tersebut menjadi besar. Untuk faktor yang kedua ini ada pengaruh dari luas permukaan. Nah, di sini ada gambar pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Pada sisi kanan ini ada serbuk Fe yang dilarutkan dengan larutan HCl. Kemudian yang sampingnya ada batang Fe yang dilarutkan dengan HCl. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ketika serbuk Fe dilarutkan dengan larutan HCl akan semakin cepat larut, sedangkan pada batang Fe ketika dilarutkan dengan larutan HCl akan lebih lama. Lalu, mengapa sih serbuk Fe lebih cepat larut dibandingkan dengan batang Fe atau bongkahan Fe tersebut? Nah, semakin halus ukuran kepingan zat padat, maka semakin luas permukaannya, sehingga mengakibatkan seringnya tumbukan itu terjadi. Tumbukan inilah yang dapat mempercepat laju reaksi. Luas permukaan bidang sentuh bisa dilakukan dengan cara memperkecil ukuran suatu zat. Nah, reaksi kimia yang menggunakan reaksi dalam bentuk serbuk akan menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan kepingan tadi. Sehingga semakin halus ukuran kepingan zat padat, maka semakin luas permukaan bidang sentuh, sehingga mengakibatkan semakin banyak molekul-molekul bertumbukan secara efektif. Nah, tumbukan inilah yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia. Lalu, faktor yang ketiga ini ada faktor suhu. Pada dasarnya, kenaikan suhu dapat mempercepat suatu reaksi, serta penurunan suhu dapat memperlambat dari reaksi itu. Laju reaksi akan bertambah dengan naiknya suhu. Lalu, bagaimanakah pengaruh suhu terhadap laju reaksi itu sendiri? Ingat, laju reaksi ditentukan oleh teori tumbukan. Nah, apabila suhu tersebut dinaikkan, maka kalor yang diberikan akan menambah energi kinetik dari partikel bereaksi.
sehingga mengakibatkan pergerakan partikel-partikel reaksi akan semakin cepat. Nah, semakin cepat pergerakan partikel-partikel tersebut, maka semakin sering terjadinya tumbukan antar partikel yang mengakibatkan tumbukan efektif. Nah, di sini ada gambar pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, pada sebelah kanan ada partikel yang memiliki suhu yang tinggi, sedangkan sebelahnya ada partikel yang memiliki suhu yang rendah. Di sini terlihat jelas bahwa pada suhu yang tinggi, partikel lebih banyak yang mengalami tumbukan antar partikel, sedangkan pada suhu yang rendah masih sedikit yang mengalami tumbukan. Pada umumnya, reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Nah, para ahli menemukan bahwa banyak sekali reaksi yang berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa banyak industri yang proses produksinya berlangsung menggunakan suhu yang tinggi. Untuk faktor yang keempat ini ada faktor katalis. Nah, katalis adalah suatu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Katalis pada umumnya dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia yang tetap dan akan terbentuk kembali pada akhir reaksi. Peran katalis dalam mempercepat laju reaksi dengan cara membuat mekanisme reaksi alternatif atau yang berbeda dengan harga energi aktivasi yang lebih rendah dengan harga energi aktivasi tanpa katalis. Nah, dengan EA yang lebih rendah ini menyebabkan lebih banyak partikel yang mengalami tumbukan efektif sehingga laju reaksi menjadi meningkat. Nah, di sini ada diagram dari pengaruh katalis terhadap laju reaksi, di mana energi aktivasi tanpa katalis memiliki laju reaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan energi aktivasi yang dengan katalis. Untuk yang selanjutnya yaitu energi aktivasi. Energi aktivasi atau EA merupakan jumlah energi minimum yang diperlukan agar bisa membentuk molekul kompleks teraktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung. Nah, adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi memungkinkan terjadinya reaksi kimia. Nah, tumbukan efektif dapat terjadi jika tumbukan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi sebelum terjadi tumbukan. Sebelum terjadi tumbukan, partikel-partikel harus memiliki energi minimum yang dikenal sebagai energi aktivasi atau EA. Nah, teori tumbukan dan energi aktivasi sangat bermanfaat untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan menaikkan harga energi kinetik molekul atau menurunkan harga energi aktivasi, maka laju reaksi kimia dapat dipercepat. Energi aktivasi dengan menggunakan katalis akan lebih kecil jika dibandingkan dengan energi aktivasi dengan katalis. Nah, semakin kecil nilai energi aktivasi, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, reaksi dengan menggunakan katalis akan semakin cepat menghasilkan zat hasil reaksi, atau laju reaksinya akan semakin cepat. Jika belum ditambahkan katalis, maka akan sedikit terjadi tumbukan antar partikel tersebut. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.